Hai semua, balik lagi dengan aku Stefani. Di video kali ini aku akan membahas 10 penulis favoritku. Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang baru banget mampir ke channelku ini membahas segala hal tentang buku, terutama buku-buku dengan genre fantasi dan juga misteri untuk range kategori usia middle grade. Sebelumnya disclaimer dulu ya, jadi author atau penulis-penulis yang aku bahas di sini itu campur, jadi ada yang luar negeri dan juga Indonesia maupun ada yang Asia, dan yang aku masukkan kategori ini itu author yang sudah memiliki buku lebih dari 2-3 jenis dengan cerita yang berbeda-beda ya. So ya, langsung masuk ke videonya ya. Penulis pertama yang merupakan penulis favoritku tentu saja yaitu adalah Kate DiCamillo. Kalau kalian sudah sering lihat videoku, aku sering banget bahas buku-bukunya Kate DiCamillo ini gitu, karena hampir keseluruhan buku-bukunya Kate DiCamillo itu aku suka banget gitu kan. Untuk genre buku yang ditulis Kate DiCamillo ini rata-rata biasanya genrenya fantasi maupun kadang ada yang magical realism kayaknya. Untuk range usia middle grade biasanya. Tokohnya itu bisa variasi ya, ada yang anak-anak, kemudian ada yang binatang gitu, ada bahkan juga ada yang boneka. Yang aku suka dari Kate DiCamillo ini, aku suka banget tema-tema yang dipilih dalam setiap bukunya. Kate DiCamillo itu selalu unik dan magical atau enchanting kayak gitulah. Dia itu pasti bukunya itu selalu heartwarming dan meninggalkan kesan tersendiri gitu loh di aku gitu. Untuk buku-buku yang ditulis Kate DiCamillo ini cukup banyak ya, tapi yang pernah aku baca dan berkesan di aku itu ada The Miraculous Journey of Edward Cullen, kemudian ada Because of Winn-Dixie, The Tale of the Rogues, ini aku belum pernah bahas ya. Terus ada The Magician Elephant, The Tiger Racing, terus Flora and Ulysses, dan masih banyak lagi. Ada 3 buku barunya juga aku belum baca itu juga. So ya, aku suka banget sama Kate DiCamillo. Selanjutnya yaitu masih dari autor luar negeri. Penulis favoritku yang kedua yaitu adalah Neil Gaiman. Kalian sudah mungkin banyak yang sudah tahu ya, kalau misalnya kalian suka baca-baca buku dengan genre fantasi, terus yang terjemahan maupun yang luar gitu, pasti ya seenggaknya tahu Neil Gaiman. Aku suka banget karya-karyanya Neil Gaiman untuk kategori middle grade, dan aku suka semuanya gitu kan. Buku-buku Neil Gaiman ini memiliki keunikan sendiri gitu, kayak dari pemilihan karakter, cara dia mendeskripsikan, cara dia membuat alur itu kayak punya kekasan sendiri yang sampai-sampai ketika kita baca itu sampai pasti mikir, ini tuh khasnya Neil Gaiman banget gitu, pasti ini Neil Gaiman banget. Terus aku tuh juga suka banget sama gaya narasinya yang dibuat oleh Neil Gaiman serta karakter-karakternya. Karakter-karakter buatan Neil Gaiman itu selalu kuat dan kayak meninggalkan kesan sendiri gitu, kayak masih terngiang gitu loh, dia itu karakternya beda dari yang lain-lain gitu. Untuk buku Neil Gaiman yang sudah aku baca dan aku suka banget itu ada The Graveyard Book, terus ada Unfortunately The Milk, terus ada Coraline, terus ada Stardust. Nah untuk sisanya yang untuk kategori yang adult, terus ada yang adult juga, ada yang sci-fi juga kalau nggak salah ya, aku lupa. Yang jelas yang buku-buku untuk kategori range middle grade itu semuanya aku suka. Oh ya, ada The Ocean at the End of the Land, itu bagus banget. Itu temanya magical realism dan kalian harus coba baca buku itu. Penulis favoritku yang ketiga yaitu adalah Chris Riddle. Nah, aku sering banget mention namanya Chris Riddle, tapi di sini Chris Riddle itu biasanya dia lebih sering dikenal dengan sosok sebagai ilustrator gitu, karena dia ilustrasinya itu kan super wow banget. Dia sering banget kerjasama dengan author-author buku-buku middle grade, buku-buku untuk adult maupun yang adult gitu kan. Tapi sebenarnya beliau ini juga menulis buku-bukunya sendiri gitu dan juga membuat ilustrasinya gitu. Dan yang paling aku suka itu dari bukunya Chris Riddle itu adalah Autoline. Nah, serinya Autoline ini ada 4 buku dan aku suka banget. Ini tuh karakternya kuat gitu kan, dan super duper unik dengan jalan cerita yang unik, dan format bukunya pun itu unik banget gitu. Jadi aku tuh cukup bias banget gitu kan kalau sama Chris Riddle. Pokoknya kalau ada buku dengan ilustrasi Chris Riddle dan tema bukunya atau kategori bukunya tuh aku suka. Udah nggak pakai mikir, nggak lihat sinopsis, udah pokoknya harus beli, nggak mau tahu, harus beli pokoknya.
Penulis berikutnya yaitu siapa lagi kalau bukan Jacqueline Wilson. Kalau yang sudah ngikuti channelku dari lama, aku tuh sering banget bahas buku ini juga. Entah itu ada yang di wrap up dulu itu atau buku rekomendasi dan lain-lain. Aku suka banget gitu kan. Aku menemukan Jacqueline Wilson ini seperti harta karun banget gitu. Bukunya Jacqueline Wilson itu juga merupakan buku pembuka aku menyukai buku-buku middle grade gitu kan. Karena dulu itu aku sukanya itu baca buku romance gitu kan. Kemudian mulai jenuh dan akhirnya ketika aku menemukan bukunya Jacqueline Wilson ini, aku merasa kayak ada pencerahan gitu. Wow, ternyata buku anak-anak itu bisa semenarik ini ya. Topik yang diangkat oleh Jacqueline Wilson ini, dia itu selalu menyoroti anak-anak dengan background keluarga yang broken home, atau misalnya salah satu orang tuanya itu melakukan verbal abuse atau mungkin kekerasan dalam rumah tangga semacam itu, tapi diceritakannya itu dengan sudut pandang anak-anak yang polos, yang nggak tragis gitu loh istilahnya. Jadi kita tuh sebagai pembaca itu bisa melihat, oh ini loh sosok kepolosan anak-anak ketika menghadapi sebuah masalah yang mungkin bagi orang lain itu sangat rumit, sangat pelik, sangat bikin stres, tapi ternyata di hadapan anak-anak itu seperti itu gitu. Dan aku tuh suka banget gitu. Dan dari setiap topik yang diangkat dari Jacqueline Wilson itu selalu beda-beda dan unik gitu loh. Aku sukanya itu dia unik dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari yang mungkin dialami oleh anak-anak lainnya gitu loh di luar gitu. Untuk buku-bukunya Jacqueline Wilson sendiri ini ada banyak banget. Dia itu menulis mulai dari middle grade anak-anak sampai yang teenager itu juga ada. Yang paling aku suka dari yang buku middle grade-nya itu ada The Worry Website, Easy Zip Mouth, Best Friend, sama satu lagi The Troublemaker atau apa itu. Pokoknya yang tentang dua cewek kembar itu aku suka banget. Penulis yang kelima siapa lagi kalau bukan kalian pasti kenal J.K. Rowling. Buat aku dan juga kalian itu pasti author favorit kalian semua gitu loh. Karena memang aku tumbuh besar dengan membaca Harry Potter itu, kemudian nonton filmnya gitu kan, dan bahkan main gamenya gitu. Itu nggak bisa lepas gitu dari aku. Itu bagaimana dia membangun world building yang sangat kompleks dan sangat memorable, berkesan banget buat kita semua gitu dengan dunia Harry Potternya maupun Fantastic Beasts-nya gitu. Selanjutnya yaitu ada author klasik tapi dari tetap kategori middle grade juga, yaitu adalah Roald Dahl. Buat kalian yang mungkin baru banget mendengar nama Roald Dahl ini ya, Roald Dahl ini penulis klasik dan dia menulis cukup banyak buku terutama untuk kategori middle grade dan children gitu. Dan buku-bukunya ini sangat terkenal, bahkan beberapa sudah diangkat menjadi movie. Contohnya Charlie and the Chocolate Factory, kemudian Matilda, terus ada juga The BFG dan juga The Witches. Aku suka banget sama karya-karyanya Roald Dahl ini karena dia itu sangat imajinatif gitu kan. Temanya itu selalu unik, imajinatif dan beda sendiri gitu loh. Untuk buku-bukunya Roald Dahl yang aku tahu gitu kan dan beberapa sudah aku baca itu tentu saja ada The Witches, kemudian Matilda, Charlie and the Chocolate Factory, terus ada James and the Giant Peach dan masih banyak lagi. Author selanjutnya ini dari author Asia adalah Akiyoshi Rikako. Siapa yang nggak kenal? Kalau kalian suka baca buku misteri thriller pasti kalian kenal dengan Akiyoshi Rikako. Aku langsung suka gitu dengan gaya penulisannya. Bagaimana si Akiyoshi Rikako ini membangun cerita, membangun karakternya dan selalu menghadirkan plot twist yang kita nggak mungkin bakal bisa nyangka gitu. Loh kok bisa ada gitu, kok bisa begini gitu kan. Itu yang aku suka gitu kan. Buku favoritku untuk Akiyoshi Rikako yang sejauh ini sudah aku baca ya, itu aku paling favorit itu Holy Mother sama Absolute Justice. Kalau kalian belum pernah coba baca, coba deh baca dua itu aja dan aku yakin kalian bakal jatuh cinta sama karyanya Akiyoshi Rikako. Selanjutnya yaitu dari author Indonesia atau yang menjadi favoritku di sini adalah Anissa Ihsani. Buat kalian yang belum tahu, Anissa Ihsani ini dia penulis Indonesia. Dia tuh punya keunikan sendiri yaitu gaya bahasa atau gaya tulisannya dia itu seperti terjemahan. Kalau kalian pernah baca buku terjemahan Inggris ke Indonesia, style menulis dia itu seperti itu dan itu tuh poin plus banget karena aku sangat menikmati membaca buku dengan terjemahan ya. Tema cerita dalam bukunya Anissa Ihsani itu beda-beda. Kategorinya ada yang middle grade, terus ada yang adult juga. Temanya yang diambil itu pasti selalu unik gitu. Ada yang mental health, ada yang dia tuh selalu menyisipkan tema seperti sains matematika maupun sains fisika gitu. Tapi yang jelas cukup bikin sukses, membuat dia itu beda dari penulis lainnya. Author selanjutnya yaitu adalah
Clara Eng. Aku hampir nggak pernah bahas buku-buku author ini karena rata-rata memang bukunya ini kategorinya romance adult gitu, terutama kayak, dan aku baca bukunya Clara Eng ini dulu banget zaman aku masih SMP SMA. Aku tuh suka banget sama gaya bercerita, topiknya, dan juga karakter-karakter yang dibuat sama Clara Eng. Dia itu selalu jadikan tokoh utamanya itu perempuan gitu kan, dan semuanya itu unik. Tema buku yang diangkat sama Clara Eng itu kebanyakan romance, tapi juga ada yang fantasi, tapi kayak fantasi modern kehidupan sehari-hari, jadi kayak kontemporary gitu. Dan buku-buku yang sudah ditulis Clara Eng ini cukup banyak. Aku baru tahu belakangan kalau dia itu ternyata juga menulis buku-buku middle grade. Aku sudah baca salah satu bukunya, judulnya Drew dan Kisah 5 Kerajaan atau 5 Pangeran gitu. Nah, yang jelas dari buku-bukunya Clara Eng yang sudah aku baca, yang paling berkesan di aku itu adalah triloginya Indiana Chronicle. Ini bukunya sudah lama banget, tapi aku suka banget sama buku itu. Penulis favoritku yang terakhir yaitu adalah Agnes Jessica. Buat kalian yang mungkin belum pernah dengar gitu kan, Agnes Jessica itu siapa sih gitu kan, tapi kalian pasti bakalan pernah mendapati bukunya di toko buku gitu kan. Dia itu kebanyakan menulis buku-buku adult romance, meskipun ada juga yang kayak teen lit atau yang adult gitu. Romance-nya tuh romance yang beda, bukan romance yang cheesy gitu, jadi romance-nya orang dewasa gitu kan, yang bukan dewasa dalam arti fisik ya, fisik ada sih, tapi kayak lebih ke pemahamannya, kayak agak-agak drama kayak sinetron gitu kan, tapi logis dan bagus gitu loh, dan yang nggak terlalu lebay-lebay banget. Untuk bukunya Agnes Jessica yang paling aku suka dan paling aku ingat ceritanya itu, kalau dari teen lit itu ada Tunangan, kayaknya itu sudah diterbitkan ulang juga, 3 Days Cinderella, sama Rumah Beratap Bougainville, dan satu lagi itu Jejak Kupu-Kupu. Aku lupa sebagian besar ceritanya, tapi yang jelas kalau kalian mungkin cari buku metropop adult romance gitu genrenya, kalian harus coba baca bukunya Agnes Jessica. Aku jamin kalian bakal suka. Itu tadi 10 penulis favoritku, dan kenapa aku suka dengan karya-karyanya penulis tersebut. Ada nggak sih penulis favorit kalian? Pastinya ada ya, coba tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari aku, maaf banget kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time, thanks for watching and bye-bye.